Поделимся экстра вкусным рецептом карамельного кофе. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan membahas kasus dari Inkastar lagi. Apakah ini adalah titik terang terakhir dari kasus Inkastar dan apakah ini adalah penutupan dari kasus Inkastar yang udah kita bahas beberapa minggu terakhir ini ya guys. Jadi aku punya beberapa bukti-bukti lagi tentang kasus dari Inkastar ini yang mungkin akan menutup kasusnya dia ya guys. Yang pertama, ini bukti yang enteng-enteng dulu ya guys, dimana Inkastar itu atau Mimik Livi atau adiknya gitu seringkali nggak mau menunjukkan keluarganya. Dan di sini sebagai buktinya, ini kalian lihat ya guys di videonya Mimik Livi atau Christina, dia nggak mau nunjukin ayahnya, padahal dia udah nunjukin ibu, ayahnya itu hitam. Terus baru lahirlah dia gitu. Sampai banyak orang tuh kayak terangin brightness-nya karena kira tuh itu hitam, terus kalau diterangin akan ada sosok ayahnya. Tapi ternyata nggak sama sekali, sepertinya dia itu memang udah nggak sama ayahnya. Atau bahkan muncul teori baru pada curiga sama sosok ayahnya ini loh guys. Jadi mereka itu bukan diculik, tapi mereka itu kasusnya seperti orang tua gitu yang mengeksploitasi anaknya seperti itu loh guys. Tapi itu balik lagi masih menjadi konspirasi ya guys. Dan di sini juga si Christina itu bikin video kayak lagi-lagi dia berusaha kasih kode dan banyak orang yang percaya kalau kodenya kali ini terkesan dia itu kayak dipukulin, terus dia pakai hoodie gitu, terus dia bersikap pas buka hoodie-nya tuh baik-baik aja, seolah-olah itu semua palsu gitu loh guys. Selama ini dia senang-senang aja, tapi sebenarnya di dalam dirinya atau di balik kesenangan dia itu dipukulin. Nah, berikut videonya. Nah, terus ya guys, pas dicek lagi tentang si Christina ini, ternyata Christina itu didapatkan berumur 22 tahun. Terus kalau misalkan kita cek biodatanya Inka atau Inkastar, masih nggak tahu nih sampai sekarang. Bahkan dia itu nggak nulis biodatanya di bagian TikToknya, itu nggak ada umurnya, padahal Christina juga udah tulis umurnya. Kalau kalian ingat ya video-video sebelumnya, dimana Christina dan Inkastar tuh seringkali, terutama di videonya Inkastar ya, membohongi umurnya mereka gitu loh guys. Jadi video ini umurnya 30, video ini umurnya 25 dan seterusnya. Kenapa harus berbohong dan menutup-nutupi umur terus gitu loh di bagian Inkastar ya. Kalau Christina umurnya 22 tahun ya guys. Nah terus ya guys, banyak yang minta tentang Inkastar lagi, so akhirnya aku akan keluarin 2 video lagi tentang Inkastar dan Christina yang mungkin kalian nggak bisa lihat di YouTube dan segala macam ya, karena ini ada di platform Rusia gitu ya guys. Ini vlog mereka di kehidupan nyata, tapi ini sebelum semuanya itu jadi sampai sekarang, sebelum mereka itu sekaku ini. Jadi ini kayak video vlog-vlognya dia di awal-awal. Aku pengen melihat perbedaannya sama video dia yang sekarang guys. Apakah video ini akhirnya bisa membongkar semuanya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam 2 video itu, aku ada update dulu. Pada 20 Desember kemarin, Mimik Livi atau Christina sempat update, dia bener-bener nggak kayak kaku, tapi dia lebih luwes gitu guys. Kalian bisa lihat lah ini videonya, dimana dia kayak nyanyi-nyanyi gitu. Terus, tapi ini nggak di TikTok ya guys, jadi ini di platform sebelah. Kalau di TikTok dia memang terlihat lebih kaku gitu. Dan menurut aku di TikTok dia punya identitas sendiri gitu. Bahkan Christina di sini juga ngepost story, dia merayakan Natal dan pergi kayak ada orang sebanyak itu, yang mana memungkinkan dia itu kayaknya nggak mungkin diculik kalau kayak gini gitu guys. Nah terus updatean dari Christina, dia juga ada foto dia pergi di taman gitu guys. Tapi banyak yang curiga kalau di belakangnya dia, di balik kaca itu ada yang lagi ngeliatin dia. Tapi menurut aku kalau orang yang menyekap Christina pasti ada di belakang kamera atau yang fotoin, nggak mungkin dia ada di situ. Dan menurut aku taman itu banyak orang ya guys, jadi menurut aku itu tidak
masuk ke dalam sebuah teori dan bukti, karena menurut aku gak ada bukti yang jelas terkait kayak ada orang yang ngintip segala macam. Itu kan tempat umum, kecuali ada yang ngintip atau kita melihat sepatu dan sebagainya macamnya itu di rumah dia, baru itu aneh gitu loh guys. Nah, nggak hanya itu aja, bahkan Christina juga foto seperti kita-kita kayak di fitting room gitu, dan mukanya terlihat bahagia banget, beda seperti di TikTok. Apakah mungkin foto-foto tersebut atau orang-orang seperti se-happy itu gitu loh guys, itu diculik gitu? Apa mungkin penculiknya nunggu di depan fitting room gitu guys? Kayaknya menurut aku kemungkinan besar mereka itu memang nggak kenapa-napa gitu guys. Nah, terus kalau Inkastar update apa ya kak? Kok kayaknya kebanyakan Christina, kok Inkastar kayaknya nggak terlalu update. Nah, Inkastar juga update guys, tapi dia itu update kayak ada gambar nggak tahu ya kartun itu dia gambar atau enggak, tapi lagunya sedih dan benar-benar dia itu seperti kayak lagi patah hati. Nah, makanya banyak yang curiga juga, siapa sih sebenarnya pacar Inkastar, apalagi kalau dugaan Inkastar itu punya anak. Sebenarnya tuh pacarnya siapa atau suaminya siapa yang seringkali membuat Inkastar di pos-posan IG-nya itu benar-benar seperti orang yang patah hati gitu guys. Orang yang patah hati gitu guys. Tapi dari semua itu udah agak cukup bukti ya kalau membuktikan mereka itu baik-baik saja. Tapi guys, ini juga ada yang salah fokus sama video Christina sama Taehyung atau VBTS. Ini videonya, dan itu malah menjadi bercandaan orang-orang di komen yang menyatakan kalau akhirnya Christina bisa berkedip, dan yang bisa bikin berkedip itu adalah V Taehyung. Itu menurut aku ya lucu-lucuan aja sih guys. Jadi maksudnya kayaknya memang dia itu sebenarnya bisa berkedip gitu loh guys, bukannya dia dipaksa untuk tidak berkedip, karena dia sering banget juga ketahuan dia berkedip. Cuman mungkin seperti dia pingin konsep boneka, jadi dia berusaha untuk nggak berkedip. Cuman ya mungkin ada Taehyung VBTS yang nggak kuat ya guys pasti, jadi akhirnya dia kedip-kedip gitu. Nah, terus ya guys, kita sekarang masuk ke dalam sesi yang lebih serius ya guys. Di sini aku akan kasih kalian lihat video-video dia di kehidupan nyata ya guys. Nah, di sini kalau kalian lihat terlihat mereka itu lebih nggak kaku dari yang sekarang. Tapi di sini juga membuktikan kalau semua ini seolah-olah seperti skrip. Kalau kalian lihat ya guys, seringkali Christina di video-video awal ini dia itu lihat skrip kayak di HP gitu guys. Dia juga terlihat bingung dan kayak gimana ya, kayak aduh ngapain lagi ya. Memang nggak sekaku video yang sekarang, tapi terlihat bingung, terlihat ada skrip, terlihat mereka itu ngomongnya di cut, dipatah-patahin gitu guys, karena mungkin mereka emang tipenya kaku, mereka nggak terbiasa sama semua itu gitu guys. Nah, tapi banyak yang curiga juga nih guys, kalau pas si Christina itu membuka sesuatu di situ, dia kayak panik gitu, seolah-olah dia dicepet-cepetin sama orang yang ada di belakang kamera. Dan itu juga aneh sih buat aku, mungkin dia panik karena mungkin tipenya tuh yang kayak takut kalau ada kamera gitu loh guys. Jadi bukan panik karena diculik gitu. Jadi konspirasi atau teori yang sekarang sih sejauh ini masih kemungkinan besar kalau ini adalah titik terang kasus dari Inkastar dan Christina yang mungkin membuktikan kalau mereka baik-baik saja, dan marilah kita berdoa mereka itu baik-baik saja ya guys. Jadi nggak ada yang kenapa-napa, semuanya oke-oke aja, semuanya lurus-lurus aja. So, menurut kalian gimana mengenai video ini? Dan menurut kalian apakah kita harus mengulik lagi atau kita tutup saja kasus dari Inkastar ini? So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!